just a chance. Pertama yang harus dijelaskan, di PKS itu pimpinan partai itu bukan perorangan, tetapi kolektif kolegial, baik di tingkat pusat ataupun sampai tingkat daerah. Jadi di daerah itu dikenal namanya DPTD, Dewan Pimpinan Tingkat Daerah. Itu terdiri dari 8 orang, yaitu ketua Dewan Pengurus Daerah, sekretaris bendahara dan bidang kaderisasi. Kemudian itu 4 kan baru. Yang 2 adalah Dewan Etik Daerah, ketua dan sekretaris. Yang kedua lagi Majelis Pertimbangan Daerah. Jadi ada 8 pimpinan partai PKS di tingkat daerah. Demikian juga di wilayah ada 8. Ketua DPD, sekretaris bendahara, bidang kaderisasi, tambah tadi MPW kalau di sana, MPW Majelis Pertimbangan Wilayah 2 orang, dan Dewan Syariah Wilayah 2 orang. Di pusat juga sama. Bahkan di pusat itu kolektif kolegialnya untuk keputusan-keputusan yang sangat penting itu harus diputuskan di Majelis Syuro namanya, yang terdiri dari 99 orang yang mewakili seluruh daerah di Indonesia. Contoh apa keputusan-keputusan yang paling strategis? Misalnya keputusan kita berkoalisi atau tidak, kita mendukung calon presiden siapa. Itulah keputusan paling strategis partai di tingkat nasional. Itu harus melalui rekomendasi Majelis Syuro dari 99 orang. Pencitraan partai itu lebih banyak kita mencitrakan sebagai sebuah institusi bersama. Karena kalau kita mengandalkan pada perorangan, ya kita bisa melihat dalam sejarah politik Indonesia yang mengandalkan pada perorangan, partai itu akan pasang surutnya tergantung kepada tokoh tersebut. Nah, termasuk dalam pencalonan anggota dewan PKS, kulturnya tidak mencalonkan diri, tetapi dicalonkan oleh kader dan struktur. Nah, ini pentingnya pimpinan partai yang kolektif kolegial, yang kemudian arah kebijakan itu selalu berdasarkan pada musyawarah, bukan berdasarkan subjektif perorangan atau kahoyong sorangan lah bahasa Sundana gitu. PKS itu lahir dari para aktivis dakwah kampus yang kemudian merespon dinamika perubahan politik Indonesia yang awalnya pada masa Orde Baru itu jumlah partai politik dibatasi hanya 3, maka kemudian setelah reformasi diberikan kebebasan warga negara untuk membuat partai politik. Sehingga kemudian para aktivis dakwah kampus Indonesia itu bermusyawarah memutuskan bahwa tentu ada debatable dalam keputusan tersebut. Tapi keputusannya kemudian bahwa salah satu perjuangan untuk memasukkan nilai-nilai kebaikan, dalam hal ini tentu awalnya PKS ini membawa nilai-nilai Islam agar kemudian nilai-nilai kebaikan dalam bingkai Islam ini bisa mewarnai kehidupan bangsa dan negara. Nah, itu sejarahnya yang mempengaruhi bahwa PKS itu bingkainya Islam. Jadi nilai-nilainya, prinsip-prinsipnya adalah nilai-nilai Islam, doktrinnya Islam. Karena partai PKS ini partai Islam, maka ketika memilih kader untuk ditempatkan di posisi-posisi yang strategis dalam jabatan-jabatan publik, itu PKS itu kulturnya adalah berjenjang dari bawah. Di PKS itu ada namanya kegiatan, program yang namanya UPA. Bukan UKA ya, UPA. UPA itu singkatan dari Unit Pembinaan Anggota. Unit Pembinaan Anggota itu diikuti oleh kader PKS pada jenjang tertentu. Jadi PKS itu ada 3 jenjang namanya. Ada kader pendukung, ada kader penggerak, ada kader pelopor. Untuk kader pendukung itu bebas, tidak harus ikut pembinaan. Jadi dalam rekrutmen kader ini PKS menerapkan sistem ya siapa yang mau ikut kegiatan PKS, seneng sama PKS, mangga. Saya mau jadi relawan PKS, saya mau memilih PKS, mangga. Nggak harus ada kewajiban apa-apa. Tapi kalau dia sudah mau naik menjadi kader penggerak, maka dia mendapatkan hak dan kewajiban mengikuti unit pembinaan anggota. Bisa seminggu sekali, bisa sebulan sekali lah, tergantung situasi. Kalau kader penggerak yang baru mungkin sebulan sekali atau 2 bulan sekali. Kalau kader penggerak yang di tingkat muda ya, itu sudah seminggu sekali. Hak dan kewajibannya ikut pembinaan aja. Setelah itu di jenjang ketiganya kader pelopor namanya. Nah, kader pelopor inilah yang sebagai intinya dari PKS. Karena di sana dia bukan hanya hak dan kewajiban ikut pembinaan, tetapi juga menanggung pembiayaan partai. Karena PKS ini partai yang memang ditanggung oleh kadernya, pembiayaannya bukan oleh pengusaha, oleh organ, itu oleh anggota. Nah, itulah yang membuat PKS itu bisa berjalan. Sehingga dalam rekrutmen kader ini memang kriteria utamanya adalah terutama dari kader pelopor ya. Kalau kader pendukung ya bebas aja, mau preman. Banyak anggota PKS yang preman, tatuan, menjaga parkir itu jadi anggota pendukung PKS. Saya pokoknya senang PKS lah. Tapi tak mau ngaji masih pengen mabuk-mabukan, boleh nggak? Boleh, silakan aja. Saya mau jadi kader PKS tapi saya masih mau bebas gitu, boleh aja. Tapi kalau dia sudah menjadi kader pelopor, maka ada kewajiban tertentu, ada pembinaannya dan ada penugasan-penugasan tertentu. Jadi yang dibangun oleh PKS bukan pencitraan sebenarnya, tapi karya nyata. Jadi kita lebih banyak
citra itu dibentuk dari hal yang kita lakukan sebenarnya gitu. Walaupun politik kita ini, demokrasi kita kan memang politik entertain ya. Tapi kalau di PKS ya, pertama karena tidak tergantung oleh figur, kita lebih banyak membangun kerja bersama dan citra itu terbentuk dari kerja-kerja nyata. Ya walaupun memang citra itu mungkin lama ya. Contoh misalnya kalau kita lihat citra yang kita bentuk dan itu sudah melekat pasti. Jadi kalau pendapat internal itu bebas. Di kita namanya ruang-ruang diskusi, kebebasan berpendapat itu sangat terbuka. Tidak ada sekat-sekat batasan untuk melakukan perbedaan pendapat. Tetapi satu hal penting yang dalam PKS itu, ketika sudah jadi keputusan partai, baik itu di tingkat pusat, daerah ataupun wilayah, sudah ditetapkan. Contoh misalnya adalah pemilihan wali kota misalnya kan, bebas, siapa mendukung siapa bebas. Tapi begitu sudah ditetapkan satu orang, ya harus didukung. Kita itu koalisi yang konstruktif, koalisi tapi tetap memberikan masukan. Sebagaimana halnya ketika suatu keputusan sudah dibentuk, ya kita dukung, tapi bukan berarti kemudian tidak memberikan tausiah. Jadi yang sudah kita lakukan, yang sudah diputuskan, kita taati, tetapi tidak menghentikan nilai-nilai saling mengingatkan di antara kita.